Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar. Terima kasih pada Pak Gusdiantoro telah berkenan mengundang saya untuk menjelaskan sedikit gambaran secara umum pelaksanaan PPG dalam jabatan di Angkatan 2 ini. Saya dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini kami dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru di bawah Sekolah Pasca Sarjana. Berbagai LPTK itu berbeda-beda, ada yang di bawah Sekolah Pasca Sarjana, ada di bawah FKIP, ada di bawah P3G. Masing-masing LPTK ada kebijakan masing-masing. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran umum kepada Bapak Ibu calon mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, di mana tahap sekarang Bapak Ibu sedang tahap konfirmasi kesediaan. Ini saya share screen. Baik Bapak Ibu, berdasarkan surat edaran Direktur PPG bahwa timeline untuk kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 2 ini dimulai dari kemarin untuk konfirmasi kesediaan dari tanggal 7 sampai 11. Mohon diingat tanggal-tanggal ini bahwa Bapak Ibu untuk PPG ini Bapak Ibu harus lebih aktif dalam mencari informasi, tidak menunggu tetapi jemput bola, supaya ini informasinya pasti ini sangat cepat. Jadi tanggal-tanggal ini mohon untuk diingat Bapak Ibu supaya tidak terlewat. Nanti setelah Bapak Ibu menetapkan konfirmasi kesediaan, Bapak Ibu akan melakukan lapor diri di masing-masing LPTK sesuai dengan penempatan Bapak Ibu di tanggal 15 sampai 16 September. Nah, bagi yang sudah konfirmasi kesediaan, Bapak Ibu silakan untuk belajar mandiri. Nanti silakan diunduh modul-modul yang terdapat pada SIM PKB. Silakan dikerjakan LK-LK-nya sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu melakukan proses lapor diri, baru ditetapkan sebagai mahasiswa di LPTK yang sesuai penempatannya. Kalau kita lihat bisa saya gambarkan bahwa setelah konfirmasi kesediaan, Bapak Ibu yang telah menyatakan bersedia, nanti Bapak Ibu akan melakukan proses lapor diri atau registrasi secara daring pada masing-masing LPTK. Kemudian setelah Bapak Ibu lapor diri, masing-masing LPTK akan menetapkan Bapak Ibu sebagai mahasiswa di universitas tersebut, di mana Bapak Ibu akan di-SK-kan oleh rektor masing-masing untuk menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan NIM dan akan didaftarkan pada PDDikti yang nantinya sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi, Bapak Ibu harus terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Nah, setelah proses selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan orientasi akademik secara daring. Nah, pada kegiatan ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi secara lebih detail tentang pelaksanaan PPG yang akan Ibu Bapak laksanakan kurang lebih selama 3 bulan, dari mulai pendalaman materi, perangkat pembelajaran, PPL, sampai dengan nanti uji kompetensi. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, Bapak Ibu nanti akan menggunakan platform LMS Moodle. Kalau Bapak Ibu yang dari kategori guru penggerak pasti sudah terbiasa menggunakan LMS tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat orientasi akademik akan mendapatkan panduan bagaimana cara menggunakannya, tugas-tugas apa saja yang ada di sistem tersebut. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melakukan orientasi akademik, nanti akan dibagi ke masing-masing kelasnya sesuai dengan pembagian yang dilakukan oleh LPTK masing-masing. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah proses pembelajaran, nanti ada uji kompetensi yang terdiri dari 2 bagian, yaitu uji pengetahuan dan uji kinerja bagi
Mahasiswa yang dinyatakan lulus nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik. Bagi mahasiswa yang belum lulus nanti mempunyai kesempatan untuk mengulang selama 2 tahun. Jadi nanti mau berapapun Bapak Ibu ada kesempatan mengulang, itu tidak dibatasi. Yang dibatasi hanya tahunnya saja. Jadi Bapak Ibu, masa studi Bapak Ibu itu selama 3 tahun. 1 tahun pembelajaran, nah 2 tahun ada kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mengulang ujian baik UP maupun UKIN. Nah itu secara singkatnya nanti Bapak Ibu ini adalah salah satu contoh laman untuk melakukan proses lapor diri. Ini di universitas kami di UPI. Nah Bapak Ibu untuk mengetahui di mana alamat website LPTK saya, Bapak Ibu bisa mengunjungi laman di ppgkemdikbud.go.id. Di situ saya ada linknya, silakan nanti Bapak Ibu atau mau Ibu Bapak silakan masuk ke ppg.kemdikbud.go.id. Nanti di situ ada menu laman LPTK penyelenggara. Nanti di situ langsung akan diarahkan ke website LPTK sesuai dengan penempatan Bapak Ibu. Berikutnya, untuk PPG sendiri kita ketahui yang seperti disampaikan oleh Pak Kustianto tadi, ada 3 kategori. Yang pertama yaitu PPG dalam jabatan kategori 1 bagi guru yang diangkat sejak 2015 ke bawah. Nah ini struktur kurikulumnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus menyelesaikan 12 SKS. Yang sebenarnya untuk kewajiban Bapak Ibu itu ada 32 SKS. Karena Bapak Ibu dalam jabatan, maka Ibu Bapak berhak mendapatkan RPL. Nah, sisanya yang 12 S1, Bapak Ibu nanti melaksanakan pendalaman materi terlebih dahulu, kemudian perangkat pembelajaran, baru uji kompre dan terakhir PPL. Nah, untuk yang di angkatan 2 ini, ada 2 siklus yang digunakan. Siklus pertama yaitu Bapak Ibu akan langkah 1 sampai langkah 3 itu adalah untuk pendalaman materi, di mana misalkan untuk langkah 1 itu dilaksanakan secara dalam 2 hari, langkah 2 ada 3 hari, dan langkah 3 selama 1 hari. Kemudian langkah selanjutnya di langkah 4 dan 5 itu untuk pengembangan perangkat pembelajaran, nanti Bapak Ibu akan dibagi dalam beberapa kelompok yang nantinya akan dilaksanakan penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, jika di pendalaman materi Bapak Ibu di kelas besar itu ditemani oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Sama halnya untuk di pengembangan perangkat pembelajaran, nanti untuk masing-masing kelompok akan didampingi oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Nah, nanti Bapak Ibu setelah selesai pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu sebelum melakukan PPL ada namanya uji komprehensif, di mana nanti Bapak Ibu akan diuji oleh 2 penguji dosen yang minimal nilainya itu harus 75. Jika tidak mencapai 75, maka Bapak Ibu diberikan 1 kali untuk remedial. Nah, setelah lulus nanti baru Bapak Ibu bisa melaksanakan PPL untuk siklus pertama. Nah, nanti setelah siklus pertama PPL selesai, Bapak Ibu lanjut ke siklus kedua. Itu mulai dari diulang lagi dari mulai pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran sampai dengan praktik pembelajaran inovatif. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan dinyatakan selesai melaksanakan proses pembelajaran PPG dari awal sampai dengan akhir. Nanti masing-masing LPTK akan memberikan surat keterangan sebagai dasar Bapak Ibu nanti untuk mendaftar pada uji kompetensi. Nah, bagi peserta PPG yang belum lulus UTN ulang PLPG, Bapak Ibu nanti hanya kegiatannya berbentuk penyegaran, karena Bapak Ibu mendapatkan RPL untuk kegiatan pembelajaran pendalaman materi sampai dengan PPL, nilainya diambil dari nilai Bapak Ibu ketika mengikuti PLPG. Nah, Bapak Ibu hanya berkewajiban untuk mengikuti penyegaran berbasis modul
yang akan dibimbing oleh instruktur atau dosen yang ditunjuk oleh masing-masing LPTK. Nah, ini jadi dari mulai modul pedagogis sampai profesional jumlahnya ada 32 JP. Nah, nanti bagi yang peserta kategori yang belum lulus UTN ulang, Bapak Ibu hanya mengikuti uji pengetahuannya saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengikuti uji kinerja, karena uji kinerjanya diambil dari nilai ketika Bapak Ibu PAPG. Jadi Bapak Ibu yang dari kategori belum lulus UTN, pulang PAPG hanya mengikuti uji pengetahuan saja. Nah, berikutnya bagi Bapak Ibu dari kategori lulusan guru penggerak, Bapak Ibu tidak mengikuti pembelajaran secara seperti yang kategori 1. Jadi Bapak Ibu hanya membuat laporan. Jadi laporan 1 sampai dengan laporan 3. Kemudian nanti setiap kegiatan laporan itu sebelumnya Bapak Ibu akan diberikan pendampingan penyusunan laporan oleh dosen yang ditunjuk masing-masing LPTK. Jadi untuk lulusan program penggerak, Bapak Ibu hanya membuat 3 laporan, jadi laporan pengenalan materi, laporan perangkat pembelajaran, kemudian laporan PPL. Nah, itu harus dikumpulkan di LMS yang telah disediakan dalam waktu tertentu. Jadi mohon nanti ada jadwalnya, misalkan laporan 1 itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Bapak Ibu harus mengumpulkan sesuai jadwal tersebut. Jika tidak, nanti Ibu Bapak tidak bisa mengumpulkan dan tidak bisa dinilai oleh dosen yang mendampingi Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan kategori XPLPG, Bapak Ibu dari lulusan guru penggerak itu hanya mengikuti uji pengetahuan saja. Untuk uji kinerjanya itu diakui sebagai RPL pada program guru penggerak.